tembakan jarak jauh sniper pasukan marinir tumbangkan anggota andalan KKB Papua. Video viral memperlihatkan kemampuan marinir kebanggaan NKRI dalam bertempur berbekal perintah Presiden Jokowi dalam memerangi teroris di tanah Papua. Sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat ke sarang KKB di Sorong Timur, Papua Barat. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat dari laut dan sungai. Mereka kemudian meringsek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Tatkala pasukan tersebut telah berada pada posisi siap menggempur, sniper marinir melesakkan timah panas dari jarak yang cukup jauh. Tembakan sniper marinir itu tepat mengenai sasaran sehingga salah satu sosok andalan KKB Sorong Timur tumbang seketika. Dalam situasi yang demikian, para gerilyawan itu bak cacing kepanasan. Kelompok separatis tersebut terkaget-kaget lantaran diserang di jantung pertahanan. Mengingat terbatasnya peralatan perang, komplotan pengacau itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Sementara pada saat yang sama, pasukan marinir seakan tak memberi ampun. Semuanya bak sniper ulung sehingga dengan mudah melumpuhkan satu persatu awak KKB. Setiap peluru yang ditembak, tak satu pun yang meleset dari sasaran. Pada momen itulah awak KKB tak berkutik menghadapi kehebatan marinir. Hal ini menjungkir balikan pernyataan KKB yang selama ini berkoar-koar menumpas TNI Polri di daerah itu. Sepertinya menuai karma sendiri. Itulah yang dialami KKB di wilayah tersebut. Komplotan penjahat yang beranggotakan cukup banyak orang itu tumbang pada markas pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan. Dan terungkap fakta bahwa aksi heroik pasukan marinir itu sejatinya didasarkan pada perintah Presiden Jokowi untuk menumpas KKB di tanah Papua. Perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi itu dilaksanakan secara konkret oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pelaksanaan perintah itu selanjutnya dilakukan secara berjenjang mulai dari Pangkopgab Wilham, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Berikutnya dilaksanakan pula oleh Panglima Komando Operasi Pangkops TNI Wilayah Papua Barat dengan membuat rencana operasi RO hingga perintah operasi bersama Komandan Pasma 3 Brigjen TNI Marsulisyanto dan dari Batalion Infanteri 11 Marinir di bawah Letkol Martiki Catur Pramono. Akhirnya dilaksanakan operasi penumpasan KKB tersebut. Dalam bingkai perintah itulah marinir yang bertugas di Papua Barat mampu meruntuhkan kekuatan KKB di Sorong Timur. Kekuatan yang selama ini diagung-agungkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB sebagai yang terhebat di Sorong Timur ternyata hanya seujung kuku. KKB Sorong Timur yang selama ini dicap sebagai jagoan Papua merdeka ternyata mudah ditaklukkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sejak saat itu, bendera merah putih berkibar lagi di sarang KKB. Fakta tersebut kini beredar viral di media sosial, bahkan tak sedikit netizen yang memanjatkan doa agar para marinir dan TNI Polri umumnya di Papua diberi kekuatan dan perlindungan. Untuk diketahui, berkibarnya bendera merah putih di sarang KKB terus menjadi dalam beberapa waktu hari terakhir. Prajurit TNI Polri di Kabupaten Puncak berhasil menduduki markas KKB yang selama ini dihuni oleh Lesmin Walker, anak buah Panglima Lakaga Tlenggen. Keberhasilan prajurit TNI Polri itu setelah menembak mati Komandan Operasi KKB Kodam 8 Intan Jaya, Lesmin Walker. Lesmin Walker juga diserang di markas pertahanan Wulomi. Ia diserang setelah sebelumnya melakukan tindak pidana menembak mati anggota Brimob Prada Ikomang Wiranata. Bahkan dalam penyerangan tersebut, tak hanya markas Wulomi yang dikuasai TNI Polri, tetapi juga markas KKB yang ada di Tagalawa. Dua markas KKB tersebut kini dikuasai TNI Polri sehingga Panglima Lakaga Tlenggen tersingkir dari tempat tersebut. Sampai saat ini belum diketahui persis di mana Panglima Lakaga Tlenggen bersembunyi. Tak diketahui pula kenapa sampai saat ini Lakaga Tlenggen tak memperlihatkan batang hidungnya. Tapi sejak pendudukan markas KKB oleh TNI Polri, kekuatan Lakaga Tlenggen seakan hilang seketika.
Apalagi sejak pendudukan itu, aparat keamanan mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, juga helm anti peluru. Selain itu, turut diamankan pula dokumen rahasia milik KKB. Dokumen berharga itu kini telah berada di tangan aparat penegak hukum. Mungkin karena itu, sehingga KKB di bawah pimpinan Lakega Telenggen tak lagi tunjuk kekuatan dan berkoar-koar merumpas TNI Polri. Mungkin karena itu pula, sehingga saat ini tak terdengar lagi coletan KKB yang menyatakan siap perang melawan TNI Polri di lapangan terbuka. Terlepas dari tidak coletan itu, namun diharapkan agar TNI Polri selalu siaga di daerah bergolak tersebut. TNI Polri juga diharapkan terus memancing KKB untuk keluar dari sarang sambil mempersempit ruang geraknya. Andai kata ini terus dilakukan, maka harapan Presiden Jokowi akan Papua yang damai, Papua yang aman akan segera terwujud adanya. Sementara belum lama ini, juru bicara UPM, Sebi Sambom juga mengumumkan duka nasional bagi bangsa Papua. Sebi Sambom mengumumkan bahwa salah satu pimpinan TPNPB, yakni Cornelis Aikinggin, telah meninggal dunia secara tidak wajar. Kematian sosok berjasa bagi Papua Merdeka itu disebut sebagai hal yang tidak wajar, sebab Cornelis Aikinggin menghembuskan nafas terakhir setelah mengonsumsi sebotol air kemasan mineral. Hingga kini belum terungkap siapa yang membawa dan menyerahkan air kemasan tersebut kepada Cornelis. Tapi kabar duka tentang meninggal Cornelis itu pertama kali disampaikan Arnoldus Kotsu, sosok kepercayaan Cornelis. Cornelis memberi kabar tersebut kepada Sebi Sambom, kemudian dilanjutkan dengan mengumumkan hari kematian itu sebagai duka nasional bagi TPNPB.